Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Farah Umniyah, NIM 20210101025. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih bab toharoh. Langsung saja. Apa sih pengertian toharoh? Jadi, toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi al-toharu, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, menurut Imam Ibnu Rushd, toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, toharoh dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, di mana sesuatu yang diminta bersucinya dengan wudhu, dan dari hadas besar, di mana sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi. Kemudian yang kedua ada toharoh dari khubts atau najis, yaitu membersihkan diri dari pakaian dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Nah, kemudian najis, hadas, alat, dan cara membersihkan atau mensucikannya. Sebelum itu mari kita beralih dari pengertian toharoh ke pengertian najis. Nah, apa sih najis itu? Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syara' berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah lainnya tidak sah, seperti darah dan kencing gitu. Kemudian gimana sih cara membersihkan najis? Nah, cara membersihkan najis itu bisa dengan cara istinja dan istijmar. Nah, kemudian menggosok dan menyiram. Setelah kita mengetahui tentang najis, kita beralih ke pengertian hadas. Hadas secara etimologi ialah seseorang yang tengah berhadas atau sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat. Jadi, jika ada sesuatu hadas yang menempel kepada sesuatu yang najis yang menempel kepada kita disebut dengan hadas. Nah, salah satu ciri-ciri hadas atau orang yang sedang hadas itu yaitu yang junub, haid, nifas, dan lain-lain gitu. Kemudian, gimana sih cara bersuci dari hadas? Berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui, ada yang disebut hadas kecil dan yang disebut dengan hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mensucikannya. Jadi, hadas kecil dan hadas besar ini beda dalam mensucikannya, di mana hadas kecil cara bersucinya itu bisa dengan wudhu dan tayamum, sedangkan hadas besar bersucinya dengan apa? Mandi, ya, mandi besar seperti junub kan itu termasuk ke dalam hadas besar. Jadi harus mandi. Haid, nifas itu bersucinya dengan mandi gitu. Kemudian apa aja sih alat-alat untuk bersuci? Nah, yang pertama itu ada air. Dasar penggunaan air untuk bersuci dan dari najis ini sesuai dengan pernyataan Rasulullah, yaitu al-ma'u la yunajisuhu syai'un ilama khaliba ala ta'mihi aw launihi aw rihi, yang artinya air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Jadi macam-macam air pun itu ada banyak. Yang pertama air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, air musyammas. Nah, selanjutnya macam-macam air yang boleh dan sah untuk bersuci. Ada 7 ya di sini, yaitu yang pertama air hujan, kemudian yang kedua air laut, yang ketiga air
salju, air mata air sungai, air embun, air sumur. Jadi ketika saat hujan, terus kita misalnya kamar mandi kita tuh berada di luar ya, kita rumahnya di sini, kamar mandinya di luar. Nah, hujan nih, jadi kita mau sholat tapi hujan, kita tuh bisa bersuci atau berwudu dengan air hujan. Kemudian kalau benar-benar tidak ada air tawar, maksudnya air yang sewajarnya, bisa dengan air laut, air salju pun bisa, air mata air tuh maksudnya yang ada di gunung gitu, itu bisa untuk bersuci. Kemudian air sungai, air yang mengalir ya, maksudnya air sungai. Kemudian air embun, air sumur juga bisa. Kemudian selain air, ada juga alat untuk bersuci yaitu debu. Debu di sini yang dimaksud yaitu ya debu yang suci gitu. Ketika seseorang ingin bersuci, dalam artian bersuci dari hadas, dan dia tidak menemukan air dan benar-benar darurat nih tidak menemukan air, maka diberikan kemudahan, Allah memberikan kemudahan kepada kita, yaitu dengan bersuci dengan debu yang dimaksud dengan istilah bertayamum gitu. Kemudian yang ketiga itu ada benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu. Jadi batu itu bisa menyerap kotoran ya. Kemudian tisu, kemudian kayu dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis ya, seperti untuk beristinja. Artinya setelah kita buang air kecil atau buang air besar, itu cara membersihkannya beristinja itu bisa menggunakan batu, tisu, kayu gitu, kertas gitu. Oke. Selanjutnya, pembagian najis. Ya, pembagian najis. Secara wujud najisnya, najis dibagi dalam dua macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa sih najis ainiyah? Yaitu najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata, mempunyai sifat yang nyata seperti warna atau baunya. Contoh dari najis ainiyah, apa sih? Kotoran hewan, apapun itu, kemudian kencing dan darah itu termasuk ke dalam najis ainiyah. Kemudian najis hukmiyah, yaitu semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi atau sudah hilang antara warna dan baunya. Contohnya adalah kencing yang mengenai baju yang kemudian kering sedang bekasnya itu tidak nampak, itu termasuk ke dalam najis hukmiyah. Kemudian sedangkan secara timbangan beratnya ya, najis itu dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhalladzah, mukhaffafah, dan mutawasithah. Najis apa sih yang najis tergolong kepada najis yang paling berat? Nah, itu yaitu najis mukhalladzah. Najis, kenapa kok disebut dengan najis yang paling berat? Karena cara mensucikannya tidak semudah najis-najis yang lain. Yang termasuk ke dalam najis ini adalah seperti anjing dan babi, maksudnya itu air liur anjing, kemudian babi, terus pokoknya itu kita tuh harus mensucikannya tuh berbeda ya dengan cara mensucikan yang lain gitu. Nah, gimana sih cara mensucikannya? Yaitu dengan membasuh najis tersebut terlebih dahulu dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu air itu dicampur dengan lumpur maupun ya tanah lah, debu gitu, baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Selanjutnya yang kedua yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis dengan tingkatan yang paling rendah atau paling ringan, seperti contohnya itu kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu ya, selain ASI ibu gitu, umumnya belum sampai 2 tahun. Nah, cara mensucikannya juga tidak sesusah atau sesulit dengan najis mukhalladzah yang awal itu, yaitu hanya dengan diperciki air sampai merata, baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Nah, selanjutnya yang najis tengah-tengah nih di antara mukhaffafah maupun mukhalladzah, yaitu najis mutawasithah. Benar, mutawasithah, najis yang sedang atau dalam pertengahan kedua najis sebelumnya ya, yaitu najis selain anjing dan babi, kemudian najis selain kencing bayi,
yang belum makan apapun selain susu, yaitu seperti ya kencing manusia, itu termasuk ke dalam najis yang timbangan beratnya itu di tengah-tengah. Kemudian maaf ya, tahi gitu, kemudian binatang dan darah itu termasuk ke dalam najis mutawasyithah. Adapun cara untuk mensucikan najis mutawasyithah yaitu dengan mengalirinya air sehingga dapat menghilangkan bekasnya dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa maupun baunya. Jadi harus dibersihkan dengan air yang mengalir gitu. Kemudian selanjutnya itu ada bentuk-bentuk najis. Nah, bentuk-bentuk najis. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, yang termasuk ke dalam najis ghalidhah, mutawassithah, khaffafah gitu. Itu ya najis-najis yang harus disucikan seperti babi, kemudian bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup, itu najis ya. Kemudian darah binatang, daging bangkai. Daging bangkai maksudnya daging hewan yang sudah mati, bukan kita yang membelah gitu, yang memotong gitu. Kemudian ada wadi, madhi, kemudian kencing dan kotoran binatang, air liur dan keringat anjing itu najis ya. Kemudian darah nifas, darah haid itu najis. Kemudian kotoran manusia. Mungkin penjelasan dari saya itu saja untuk sekarang. Mungkin ada video-video selanjutnya mengenai thaharah. Kita hari ini masih membahas tentang pengertian thaharah, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.